Yamuddu yadayhi ila sama. Dia mengangkat kedua tangannya ke arah langit. Dan kondisi seorang mengadakan kedua tangannya ke arah langit itu kondisi orang mengemis. Ini kondisi sangat menghinakan kita kalau kita tujukan kepada manusia. Minta. Itu kondisi yang menghinakan kita. Tapi kalau kita menghinakan diri kita di hadapan Allah dengan mengangkat kedua tangan kita, menunjukkan pengharapan, menunjukkan penghinaan diri kita, maka ini sebab dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, kata Nabi SAW, Inna Allah hayyin sittir, yastahi min abdihi, idha rafa yadaihi, ilaihi, an yaruddahuma ilaihi sifran. Sungguhnya Allah malu, kalau ada hambanya, tatkala berdoa, mengangkat kedua tangannya ke arah Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah kembalikan kedua tangannya dalam kondisi kosong. Maka di antara adab berdoa, sebab dikabulkannya doa, selain kita menghadap kiblat, kita angkat kedua tangan kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini hukum asalnya doa hajat. Kalau kita punya hajat, kita angkat kedua tangan kita. Apa kita berdoa di antara azan dan iqamat, kita angkat kedua tangan kita. Apakah tatkala salat sunnah, kita ingin berdoa, kita angkat kedua tangan kita. Apakah tatkala kita habis salat tahajud, ingin berdoa, angkat kedua tangan kita. Dan ada tempat-tempat yang tidak perlu angkat tangan, karena Nabi SAW tidak mengangkat tangan. Seandainya Nabi mengangkat tangan, tentunya para sahabat akan meriwayatkan. Contoh, doa masuk WC. Tidak usah Anda mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Karena kalau Nabi melakukannya, pasti banyak sahabat yang meriwayatkan. Contoh juga doa setelah wudu. Rasulullah SAW sering kali berwudu. Tetapi tidak diriwayatkan sama sekali Rasulullah SAW setelah berwudu, kemudian beliau berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini juga tidak diriwayatkan Nabi angkat kedua tangan. Jadi tidak semuanya doa angkat kedua tangan. Terutama zikir sebelum tidur, ya, tidak perlu kita angkat tangan. Karena tidak diriwayatkan dari Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Contoh zikir juga kalau ingin berhubungan dengan istri. Allahumma jannibna syaitan. Mungkin istri kita, ngapain mas? Baca jimat apa, baca apa mas? Allahumma jannibna syaitan. Jadi syaitana ma razaqtana. Ya sudah, langsung aja bismillah. Tidak usah begini. Jadi tidak semua doa kita angkat apa? Angkat tangan. Tapi kalau doa hajat, kita ada keperluan angkat tangan. Tahu-tahu gelisah, bimbang, hati gelisah, ada masalah, angkat tangan, minta kepada Allah. Jangan pernah malu. Kita malu sama orang kalau minta sama orang, tapi kalau minta sama Allah jangan pernah malu. Ya. Orang kalau kita minta, ya, lama-lama kita terhinakan di hadapannya. Orang sebaik apapun, kalau kita mintai dia sekali, mungkin dia senyum-senyum waktu memberikannya. Oh, saya bantu kamu, saya senang sekali. Kita minta kedua kali, dia masih senyum-senyum. Kita minta ketiga kali, mulai hilang senyumnya meskipun dia kasih. Kita sudah minta 4 kali, mulai kasih tapi dalam kondisi cemberut. Kita minta 5 kali, dia matikan teleponnya, sudah nggak dikasih. Ya, itu manusia. Kenapa kita malu minta sama manusia? Karena manusia itu kekayaannya memang terbatas. Finansialnya apa? Terbatas. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kekayaannya tidak terbatas sama sekali. Ya. Kata dalam hadis, kata Allah Subhanahu wa taala, Ya ibna Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahidin. Wahai anak Adam, kalau orang pertama kali dari Nabi Adam sampai orang terakhir di hari kiamat. Sebelum hari kiamat, mungkin miliaran manusia atau triliun manusia. Bukan cuma manusia, jin seluruhnya dari iblis sampai hari kiamat kelak. Jin semuanya dikumpulkan, semuanya berkumpul dalam satu dataran, semuanya minta kepada Allah, minta apapun, ini minta ini, minta ini, minta ini, yang satu minta macam-macam, minta seluruhnya, seluruh minta apa saja tanpa batas. Allah kabulkan seluruhnya, kata Allah tidak akan mengurangi kekuasaannya, kekayaannya sama sekali. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Yadullahi mal'a la taghidhuha nafaqatun saha'ul lail wan nahar. Sungguhnya tangan Allah selalu penuh dengan kekayaan. Tidak akan mengurangi kekayaan Allah sedikit pun, nafkah apapun. Pemberian Allah tidak akan berkurang. Allah senantiasa dermawan siang dan malam. Nah, kalau kita minta kepada manusia, kita harus malu. Asalnya tidak boleh kita minta-minta, kecuali darurat. Tapi kalau minta kepada Allah, jangan malu. Allah kasih ente, tidak ada urusan sama Allah, tidak berkurang. Tidak berkurang sama sekali, tidak berkurang. Kalau berkurang mungkin kita malu-malu minta sama Allah. Ya Allah, kemarin saya sudah minta itu, sekarang minta malu-malu, enggak enak. Enggak perlu enggak enak. Ya. Karena Allah tidak kekurangan sama sekali. Ente dikabulkan doa ente, minta triliunan Allah kasih, enggak akan berkurang kekayaan Allah sama sekali. Allah mudah, kun fayakun.
Idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Kalau berkehendak sesuatu maka tinggal mengatakan jadi maka jadilah. Maka di antara adab doa mengangkat kedua tangan. Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, terutama tatkala istisqa. Sampai beliau mengangkat kedua tangannya sampai terlihat putih ketiak beliau. Ya. Beliau mengangkat, benar-benar mengangkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunjukkan kondisi mengemis sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi di antara adab tatkala berdoa kita mengangkat tangan. Orang ini angkat tangan.